Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMA Negeri 5 Kota Sukabumi, ketemu lagi dengan Bapak, yaitu Pak Gianto, SSI MPD. Insya Allah kita akan belajar mengenai ikatan kimia bagian yang ketiga. Pada bagian ini, bagian ketiga ini yang akan kita bahas adalah begini nih. Kalau misalkan unsur-unsur sudah berikatan, nanti bentuknya seperti apa ikatan itu gitu ya, bentuknya seperti apa, dan yang kedua bagaimana sifatnya, polar apakah tidak. Nah, maka dari itu langsung saja kita menuju ke TKP, ya, kita ke slide kedua. Jreng-jreng. Nah, kita awali dari hibridisasi dan bentuk molekul. Apa sih hibridisasi dan bentuk molekul itu? Iya, hibridisasi itu kayak seperti jagung hibrida. Berarti artinya jagung itu persilangan gitu kan. Sama juga di kimia itu nanti di sini ada persilangan. Apa yang disilangkan? Yaitu orbitalnya yang dipakai untuk berikatan. Oke, kita baca di sini. Menurut teori ikatan valensi, ya, dalam pembentukan ikatan kovalen, atom-atom yang berikatan sebelumnya membentuk orbital campuran. Ini tadi campuran ya orbitalnya. Oke. Kemudian atau orbital hibrida. Proses pembentukan orbital campuran ini disebut hibridisasi. Kita ambil contoh misalkan hibridisasi pada molekul CH4. Nah, bagaimana hibridisasinya? Oke, tentu saja di sini ada atom pusatnya C, kemudian yang mengelilingi atom pusat yaitu H. Maka kita buat dulu konfigurasi elektron dari 6C sebagai atom pusat, yaitu pakai yang 1s2, 2s2 gitu ya, biar kelihatan orbital S atau P atau D-nya gitu ya. Yuk, di sini 1s2. 2s2 2p karena ini 6, 2p 2. Oke, artinya C harus berdasarkan teori ikatan valensi, C harus menyediakan orbital kosong untuk ditempati oleh H gitu kan, dimana H ini kan dia mempunyai satu elektron saja, 1s1. Jadi 1s1 ini akan menempati orbital kosong pada C. Oke, baik, kita gambar di sini 1s2 itu kotak gini kan ya. 1 2. Orbital 2s2 ini juga sama satu kotak gini. 1 2. 2p2. P ada berapa kotaknya? Ada berapa kotak? 3 ya. Orbital P itu ya. 2p2 berarti ada 2 elektron. 1 2. Nah, gitu. Padahal faktanya kan CH4, artinya P harus menyediakan 4 single untuk dipasangkan dengan 1H untuk berpasangan dengan di sini. Ini kan hanya ada 2, ya kan? Maka agar tersedia 4 kotak kosong, ya, kosong maksudnya terisi 1 ya, karena nggak bisa H ini terisi di sini dua-duanya, nggak bisa. Dia harus berpasangan. Berikatan itu kan ada pasangan dengan di sini. Maka agar ada pasangan kosong dan isi 1 di sini, ini harus melakukan promosi ke sini nih, ya. Nah, pindah ke sini 1, sehingga akan menjadi, ini disebut sebagai promosi gitu ya. Sehingga akan menjadi, ininya saya tulis ulang gini. Nah, ini 1 2 gitu ya. Ini kita tulis gini, kita gambar 1. Di sini 3 sama 1 2 3. Oke, di sini ada 1. Kemudian karena dia promosi ke sini maka pindah ke sini. Nah, maka di sini ini tetap 1 2. Nah, artinya dia menyediakan tempat kosong di 1 2 3 4 di S dan P ya. Di subkulit S dan P. Di sini ini S. So, yang digunakan berikatan adalah S dan P-nya di sini. Jadi hanya ini akan masuk di sini. Jadi 1H. Ya, sorry, angka satunya kecil harusnya ya. Jadi 1H elektron pada 1H itu pakai warna merah biar kelihatan.
ya. Atau kita buat gini, 1s1. Angka 1 di sini akan masuk ke sini elektronnya ya. 1 2 3 4. Oke, artinya di sini ini punyanya H di sini sehingga hanya 4, C-nya 1. Oke, orbital yang dipakai untuk berikatan yaitu S dan P ya. Orbital atau kotak-kotaknya punyanya S dan P, maka kita katakan bahwa ini hibridisasinya adalah S-nya 1, P-nya berapa? 1, 2, 3. Maka kita katakan bahwa ini orbitalnya adalah sp3 atau hibridisasinya sp3. Nah, seperti itu. Jadi itulah proses terjadinya hibridisasi dan ini nanti tingkat energinya sama ya. Biasanya kan S lebih rendah daripada P karena dia sudah melakukan hibridisasi, maka sp3 ini adalah tingkat energinya sama. Jadi itulah dia dikatakan sebagai hibridisasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini hubungan antara PEI dan PEB, karena nanti data yang kita punya itu kalau dibuat tabel seperti ini nih, dibuat tabel PE, PEI, PEB dan orbital hibridisasinya atau orbital hibridanya apa, dan di sini bisa kita tentukan bentuknya, rumus umumnya seperti apa, dan sifatnya, kepolarannya ada di sebelah paling kanan. Jadi kita harus paham ini dulu ya sebelum kita ke yang lain-lainnya. Yuk kita lihat di sini. PE pasangan elektron di sekitar atom pusat. Adapun PEI pasangan elektron ikatan, yaitu pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan. Adapun PEB yaitu pasangan elektron bebas, pasangan elektron yang tidak digunakan untuk berikatan. PEB besarnya dapat dicari dari PE dikurangi PEI, gitu ya. Gimana sih contohnya? Yuk kita lihat di molekul NH3. Oke, baik. Atom pusatnya adalah N dikelilingi oleh H sejumlah 3, gitu ya. Sehingga ini kita buat tertentu konfigurasi elektronnya dulu ya. N misalkan nomor atomnya kan 7 nih. 7. Maka di sini 2 dan 5. Kalau H kan 1, ya sudah 1 gitu aja. Maka kita gambar struktur Lewisnya yuk. N dikelilingi oleh hanya berapa? 1, 2, dan 3. Oke, kita cari dulu elektron valensi total. Oke, N elektron valensinya adalah 5. Maka karena N-nya 1, maka di sini ya 5 kali 1 ya ditambah hanya 1 kali berapa jumlahnya? 3 ya, di sini 3 berarti 1 kali 3. 5 kali 1 5 tambah 3 berarti 8 elektron. Itu berapa pasang? 4 pasang. Kita distribusikan di sekitar N ya. Maka kita ada 4 pasang itu sama dengan 4 coretan gitu ya. Karena satu coretan itu 4. Gini. Sorry, satu coretan itu 2. Maka kita buat coretannya di sini 1 2 3. Kalau masih ada sisa taruh di tengah punya atom pusat gitu ya. Oke, maka kita jawab pasangan elektron itu adalah pasangan yang ada di sekitar atom pusat, yaitu kalau kita hitung ya kita jawab di sini PE-nya sama dengan yang warna merah yang 1 2 3 4. 4 itu ya. Kemudian PEI adalah pasangan elektron ikatan, pasangan elektron yang digunakan berikatan. Berarti yang dipakai berikatan ya ini saja 1 2 3. Ada 3. Kemudian PEB jumlahnya pasangan elektron yang tidak dipakai berikatan. Ini kan nggak dipakai ini. Kalau ini dipakai nih, ya nggak? Yang tidak dipakai ini 1. Maka sesuai PEB sama dengan 4 PE dikurangi PEI. Nah, ini kalau kita kurangkan namanya PEB. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Demikian
untuk pemahaman tentang PEI, PEB, dan PE. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana hubungan antara PE, PEI, dan PEB beserta orbital hibrida. Jadi, untuk menentukan orbital hibrida tentu tidak kita gunakan cara yang tadi itu. Ini hanya salah satu contoh saja. Kalau kita gunakan untuk semuanya agak jelimet juga ya. Maka untuk kalian anakku kelas 10 cukup dengan ngecek ini saja. Nanti kalau PE-nya 2, PEI-nya 2, PEB-nya 0, maka SP. Ya kan? SP itu S-nya 1, P-nya 1 kan 2. Tuh, ada 2 di sini. Nah, kalau PEI-nya 3, PEB-nya 0, maka SP2. Berasal dari 3 itu kan S-nya 1, P-nya 2. 2 tambah 1, 3. Ini kalau di sininya 4, SP3. 4 tambah 0 sama dengan 4. 3 tambah 1. S-nya 1, P-nya 3. Ini 3 tambah 1 juga 4. Ya. 2 tambah 2, 4. Dan seterusnya. Tuh. Atau dilihat aja di sini ya. Kalau PE-nya 5, maka di sini SP3D. PE-nya 6, maka SP3D2. Begitu ya. Untuk hibridisasi dan bentuknya nanti ada linier, segitiga planar, tetahedral, piramida segitiga, bentuk V, dan seterusnya ada banyak di sini. Ini rumus umumnya AX2, AX3, AX4, AX3E. Atom pusatnya A dikelilingi oleh X-nya 3, E-nya pasangan elektron bebasnya 1. Demikian pula di sini atom pusatnya A dikelilingi oleh 2 yang mengelilingi, kemudian PEB-nya ada 2. Kalau kita lihat di sini kepolaran, kalau nggak ada E itu non polar. Ini nggak ada E, non polar. Kalau ada E polar. Tetapi ada pengecualian di sini. Kalau ada E polar nih ya, nanti ada yang non polar nih, AX2, E3 ini ternyata non polar karena bentuknya simetris. Nah, ini juga non polar, AX4, E2 ini juga non polar. Secara umum kalau ada E polar sih, kecuali ini. Ya. Pengecualian. Kita lanjut. Oke, nanti bentuk-bentuknya seperti apa sih? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, bentuk-bentuk yang tadi di sini nih. Ini nih bentuknya linier, segitiga planar, tetrahedral. Itu ilustrasinya seperti ini. Nah, linier itu kan memanjang ya, lurus. Linier. AX2. Jadi ini A-nya, X-nya ini. Nah, kan linier. Oke. Ini yang slide yang ini yang kita tampilkan adalah yang belum ada PEB atau E-nya. Nanti yang ada PEB di slide berikutnya agak beda. Nah, ini ada E-nya, ada E-nya, ada E-nya, ada E-nya, ada E-nya, ada E. Yang kita bahas tadi itu enggak ada E-nya. Oke, kita kembali lagi ke sini. AX2 linier, clear ya, gampang ya. Oke. AX3 segitiga datar, berarti kan nih. Nah, ini sudutnya antara ini dengan ini itu sama. Berapa? 60 derajat. Karena kan ini totalnya 180. Dalam segitiga ini 60, 60, 60. Oke, ini masih bidang datar. Kalau yang AX4 ini sudah mulai 3 dimensi kalau kamu lihat ini. Nah, ini segitiga ke bawah ini. Nah, ini namanya bentuk tetrahedral AX4. Atom pusatnya di tengah. Ini XXXX-nya. Oke, trigonal bipiramidal. Kita lihat di sini. Berasal dari kata trigonal. Trigonal itu segitiga. Ini berarti kan ini segitiga kan? Oke, segitiga. Bipiramidal. Bi itu artinya 2, piramid itu piramid. Berarti piramidnya ada 2. Kemana? 1 ke atas, 1 lagi ke bawah nih, cring 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 ya. Jadi ada 2 trigonal bipiramidal. Oke. Itu yang AX5, yang AX6 oktahedral. Kalau tadi segitiga ada puncak ke atas, puncak ke bawah, ini segi 4. Kemudian ada puncak ke atas dan ke bawah. Oke, gitu. Oktahedral. Itu yang nggak ada E-nya atau belum ada pasangan elektron bebas. Sekarang kita lihat yang ada pasangan elektron bebas. Nah, pasangan elektron bebas atau E ini menyebabkan
yang mengelilingi ini akan menjauh dari E-nya. Jadi E-nya ini ada 2, misalkan di sini. Nah, tidak kelihatan. Sehingga ini akan ngambil tolakan yang paling jauh dari ini. Jadi ke sini. Jadi bentuknya V. Kalau kita balikkan jadi V gitu ya. Gitu. Oke, yang AX2E2. Sekarang yang AX3E. Piramida segitiga. Jadi ini segitiga, kemudian ada piramid ke atas ini. Ya kan? Nah, kenapa ini piramida segitiga? Karena ada E yang di atas di sini sebenarnya. Nggak kelihatan, sehingga ini akan mengambil tolakan yang paling jauh dari ini. Huruf T, AX3E2. Jadi di sini ada E, sehingga mendesak X-nya ini membentuk huruf T. Itu untuk AX3E2. T ini ya. AX4E itu nama lainnya jungkat-jungkit atau seesaw. Ya, jungkat-jungkit itu kan orang bisa di sini jungkat-jungkit gitu ya. Maksudnya gitu. Bentuknya memang kayak jungkat-jungkit gitu. Kalau di sana kemari gitu ya. Nah, ini kenapa jungkat-jungkit? Karena ada E yang ke atas nih. Sehingga ini akan ngambil akan mengambil tolakan yang paling jauh dari ini ke sini. Gitu ya, jungkat-jungkit atau seesaw. Kemudian ini segi 4 datar AX4. Jadi ini A X X X X. E2 yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Oke, kemudian AX5E ini piramida. Jadi ada E yang ke bawah, pasangan elektron bebas, sehingga ini akan mengambil jarak yang paling jauh. Tuh gini. Piramida. Kita lanjutkan. Bentuk-bentuknya sudah kita jelaskan sebagian. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, kita akan menentukan hibridisasi bentuk molekul dan kepolaran molekul. Langkah-langkahnya hanya ada 3. Yang pertama adalah kalian buat dulu model senyawanya, nanti kita sepakati yaitu AX berapa, E berapa. Jadi nanti lari ke sini. Kalau X-nya kan udah kelihatan, misalkan nih CH4. Atom pusatnya A, itu di sini C. X-nya H. Jadi N-nya berapa di sini? 4 kan? Sama dengan ini, AX4. Jadi N-nya 4. Yang belum kelihatan itu adalah E-nya. Gitu ya. Sehingga tugas kamu adalah mencari E-nya. Adakah E-nya? Yaitu dengan rumus cek adakah E-nya pasangan elektron bebas atau PEB dengan rumusnya. Ini rumusnya penting ini. EV elektron valensi atom pusatnya berapa dikurangi X. Ada X-nya ini, jumlahnya berapa, dikurangi muatan, baru dibagi dengan 2. Baru setelah itu kamu lihat tabel. Tabel yang mana? Yang tadi itu. Bentuknya apa sih kalau modelnya seperti itu? AX3, AX4, AX6, atau apa? Tinggal kita lihat di tabel ini. Nah, komplit. Hibridisasinya juga bisa kita perkirakan. Oke, baik. Kita ke contoh langsung yuk. Oke, contohnya di halaman berikutnya. Oke, C dengan Cl membentuk CCl4. Elektron valensi yang diperlukan adalah data dari elektron valensi atom pusatnya, yaitu C6, yaitu 2 dan 4. Oke, kita tulis di sini. Ini adalah elektron valensi atom pusat sama dengan 4. Yang mengelilingi C itu Cl, jumlahnya 4. Maka langkah yang pertama tentu saja kamu harus membuat atom pusatnya ini kan C. Berarti ini A, Cl itu sebagai X, AX4. Jadi model yang pertama AX4. Tentu nanti bentuknya kalau AX4 yang mana? Lihat sini, AX4. Kalau enggak tetrahedra, ya apalagi yang AX4, ya jungkat-jungkit. Masalahnya adakah E-nya, gitu ya. Maka kita cek E sekarang. Kembali lagi ke tadi, kita akan ngecek E-nya ada enggak setelah kita menentukan AX4, baru kita cek E. Bagaimana cara mencari E-nya? Pakai rumus. Rumusnya adalah EV dikurangi X dikurangi muatan
dibagi berapa? Bagi 2 dong. Nah, masukkan angka-angkanya, elektron valensinya. Nah, ini 4. Masukkan 4 dikurangi X-nya ini kan jumlahnya 4 nih. Ya enggak? 4 dikurangi muatan. Kebetulan nggak ada muatannya ya. CCl4 kan nggak ada muatan di sini. Maka muatannya ini adalah 0. Itu ya. 4 dikurangi 4 dibagi 2. Ya sama dengan 0. Artinya dia nggak punya E. Maka selesai sudah tugas kita. Jadi inilah modelnya. Kesimpulannya di sini. Modelnya adalah AX4. Nah, bentuknya apa? Lihat di tabel. Coba kita lihat di tabel yuk. Mana tadi? Ini AX4. Nah, AX4. Oh, ini tetrahedral dan nonpolar. Kalau hibridisasinya ya ini sp3. Tinggal ditulis. Ya. Ternyata AX4 itu bentuknya tetrahedral. Kalau ditanya hibridisasinya sp3, kemudian dia ini adalah non-polar. Itu ya. Selesai. Untuk satu contoh. Kita lihat contoh berikutnya, karena semakin banyak contoh, kamu akan semakin expert. BeCl2. Bagaimana cara mengerjakannya? Bikin konfigurasi dari Be di sini. Karena 4, konfigurasinya adalah 2, 2. Yang atom pusatnya saja, ya. Maka di sini ada angka 2, di sini adalah elektron valensi atom pusat. Oke, sebelum jauh bahwa BeCl2 ini artinya atom pusatnya adalah Be, ini sebagai A, maka Cl2 ini sebagai X. Karena ada 2 di sini maka AX2. Setelah itu kamu apa? Kamu cek adakah E-nya? Iya. Dengan rumus red ya. EV dikurangi X dikurangi muatan, kamu bagi dengan 2. Yuk, adakah E-nya? Elektron valensinya 2 ya. 2 dikurangi X-nya. X-nya 2 ya, yang mengelilingi A ini 2. Nggak ada muatan, dikurangi dengan 0. Kan nggak ada muatan. Baru dibagi 2. Ternyata hasilnya 0. Maka dia nggak punya E. Nah, karena E-nya 0, maka ternyata polanya adalah AX2E0. Nggak usah ditulis. Karena AX2, maka bentuknya lihat di tadi. Di tabel yang tadi kita pelajari. Nah, AX2 itu ini linear. Berarti ini AXX. BeCl. Kita tulis berarti bentuknya linear. Mana tadi? Nah, ini ya. AX2 bentuknya linear, ya kan? Kemudian karena nggak ada E, maka kita tulis di sini non polar. Kalau ditanya hibridisasinya, hibridisasi SP, karena kan 2, S1 P1. Oke, kita lanjut. Contoh berikutnya PCl3. Oke, langsung saja bikin konfigurasi dari 15P. Ini konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 5. Oke, 5 ini adalah sebagai elektron valensi atom pusat. Oke, lanjut. PCl3 berarti atom pusatnya P. Ini sebagai A, Cl3, Cl sebagai X, karena ini 3 jumlahnya 3. Setelah itu kamu cek adakah E-nya. Di sini kamu cek adakah E-nya dengan rumus di mana E sama dengan EV dikurangi X dikurangi muatan dibagi 2. Ya udah, kita cek yuk. EV elektron valensi atom pusat tadi 5 ya, tulis di sini 5 dikurangi X-nya. Nah, yang mengelilingi A atau X yaitu jumlahnya 3, tulis 3. Muatannya nggak ada, yaitu 0 dibagi 2.
5 dikurangi 3, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka dia punya PEB. Sehingga bentuknya atau modelnya itu jadi ini. AX3 E-nya karena 1 ya, AX3 E1. Oke, bentuknya apa? AX3 E1. Lihat di tabel. Ya. AX3 E1. Nah, AX3E1. Bentuknya ini lihat, piramida segitiga dan sifatnya polar. Oke, kita kembali lagi ke 1. AX3E itu bentuknya piramida segitiga. Karena ada E, maka sifatnya adalah polar. Gitu ya. Piramida segitiga dan sifatnya polar. Oke, apalagi ada yang mau ditanyakan? Iya, lanjut ke ya ini yang ada muatannya. Yang tadi kan contohnya nggak ada muatan. Yuk, tentu saja Si ini sebagai atom pusat A F6 dikelilingi oleh X jumlahnya 6. Oke, bikin konfigurasi elektron untuk atom pusat Si, yaitu kalau 14 itu 2, 8, dan 4. Ya sudah, kamu cek adakah E-nya. Pakai rumus yang tadi, elektron valensi dikurangi X dikurangi muatan dibagi 2. Oke, elektron valensinya berapa? Tentu saja elektron valensi atom pusat ya, yaitu Si. Ya kita tulis di sini 4 dikurangi X-nya ini berapa? Oh, 6. Dikurangi muatannya. Muatannya ini min 2. Tulis di sini min 2 ya. Baru dibagi 2. Oke, yuk kita cari. Sama dengan 4. Nah, min jadi plus ya. 4 tambah 2 berarti 6. 6 dikurangi 6, 0. 0 bagi 2, ya 0. Berarti dia nggak punya E. Sehingga di sini modelnya karena nggak punya E, maka di sini modelnya adalah AX6 saja. Ya kan? AX6 E0. Nah, ini bentuknya apa? Tinggal kita lihat tabelnya tadi. Ya. Lihat tabelnya yang tadi. AX6 ini ya, oktahedral, bentuknya seperti ini. A X X X X X X, A-nya di tengah ya, oktahedral. Ya tinggal kita tulis AX6 bentuknya oktahedral. Polar apa non polar? Nah, berdasarkan bentuknya ya non polar ya. Tapi di sini yang penting kamu tahu bentuknya ini oktahedral. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Nanti kamu kerjakan ini latihannya. NH3 itu bentuknya seperti apa. Kemudian sama PCl5. Itu kamu kerjakan nanti ya. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Sukses selalu buat kalian. Ya, sekali lagi PR-nya ini ya. NH3 sama PCl5 itu bentuknya, bentuk molekulnya seperti apa dan polar atau non polar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.